Mari kita melihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi jangan pernah minta lagi Tuhan Yesus untuk mati buat orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Sudah 1 Yohanes 3:16. Saya kagum betul bagaimana penyusunan ya angka-angka pasal dan angka-angka ayat dalam Alkitab. Karena saya nggak tahu sejarahnya langsung. Mungkin penyusun Alkitab ini itu kira-kira pada tahun 200-an ya. Jadi abad ketiga setelah Masehi Alkitab itu baru disusun seperti ini. Saya yakin waktu mereka menyusun itu pun mereka nggak pernah menyangka ada penempatan yang tepat ini. Maksud saya begini saudara, Yohanes 3 ayat 16 semua kita hafal bukan? Bahwa Yesus yang mati untuk kita. Ya, Yohanes 3:16. Nah, awas kalau saudara ngaku Kristen nggak hafal ayat itu berarti saudara belum Kristen. Karena kita percaya Yesusnya gara-gara ayat itu. Tapi 1 Yohanes 3:16 ini yang hebat sekali. Ditulis oleh rasul yang sama, di pasal yang sama, di ayat yang sama. Tapi penekanannya luar biasa. Saya baca sekarang. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan apanya? Nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalimat berikut saudara dengar. Jadi siapa? Siapa kita? Ya saya, betul? Ayo baca bareng-bareng. Jadi siapa? Saya. Jangan bilang kita. Ulangi lagi. Jadi siapa? Saya. Wajib atau harus atau mudah-mudahan atau terserah kamu. Baca. Apa? Wajib. Apa bedanya wajib dengan harus? Ayo kita belajar bahasa Indonesia. Apa bedanya wajib dengan harus? Masa saudara nggak tahu? Oke, saya ngerti maksud saudara. Pokoknya begini, harus itu masih bisa ditawar. Kalau wajib itu nggak bisa ditawar lagi. Jadi saya pun wajib apa? Saya baca yang kuat, jangan pura-pura buta huruf, gak usah tahu ayat ini. Saya pun wajib apa? Menyerahkan apa kita, apanya kita, nyawaku untuk siapa? Saudara-saudara yang lain. Maka itu kekristenan kita harus mengalami perubahan yang besar. Amin. Harus mengalami perubahan yang besar. Maaf, liburan sekolah sudah berlangsung. Siapa yang minggu-minggu terakhir ini yang betul-betul mulai punya hati memperhatikan orang-orang susah tentang biaya anak sekolah? Kemarin siang, sore ya, kami makan agak terlambat, rame-rame, kira-kira jam 4 kurang itu. Lalu saya dapat telepon dari seorang yang di daerah Bogor. Ya, saya belum kenal orang ini juga belum kenal saya. Semua orang ini menceritakan bagaimana satu keluarga janda yang ginjalnya sudah nggak ada satu, 2 minggu lalu dia harus operasi, empedunya diambil. Dia itu kepala sebuah taman kanak-kanak di daerah agak pinggiran Bogor. Nah, keluarga yang nelpon saya ini kira-kira sekian belas tahun yang lalu, anaknya itu sekolah TK dan kepala sekolahnya ibu janda ini. Nah, rupanya sejak anak itu nggak di TK lagi sampai anak sudah besar, keluarga ini tetap concern, punya perhatian kepada guru kepala TK ini. Apalagi terakhir dia dengar operasi empedu, nah empedunya diambil. Nah, anaknya itu nggak bisa bayar uang kuliah. Saudara, lalu berapa waktu yang lalu dia itu telepon saya, dia bilang, Pak Daniel, saya minta maaf, saya nggak kenal Pak Daniel nggak kenal saya. Lalu dia cerita ada satu keluarga yang seperti itu. Saudara, lalu saya bilang, boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Saya mau dengar dia. Bukan saya nggak percaya pada ibu, nggak, cuma untuk tahu saja. Nah, akhirnya saya dengar ceritanya. Aduh, begitu kasihan. Saudara, akhirnya saya kirim sejumlah uang yang dibutuhkan itu. Hari Rabu yang lalu saya itu dapat SMS. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta maaf. Kalau uang yang Bapak kirim tadinya untuk anak saya yang nomor 1 buat kuliah, tapi saya harus bagi 3 untuk 2 adiknya supaya bisa melanjutkan. Terus saya langsung telepon, tapi kan kurang. Adiknya masih SMP 1, SMA 1. Lalu dia cerita dengan terpaksa,
Ini anak ada di UI, saudara. Masuk di UI. Dia sudah semester ketiga. Dengan terpaksa, Pak, anak saya yang pertama ini keluar dari UI karena UI tidak bisa memberikan waktu yang fleksibel untuk dia bisa kerja. Nah, akhirnya dengan pertolongan ibu yang telepon saya itu dapat perguruan tinggi dan bisa ditransfer nilainya semua, dan uang yang Bapak kirim itu bisa cukup untuk 2 adiknya lagi. Dengan menangis saya berkata, saya minta maaf Pak, saya bersalah. Saya menggunakan uang itu tidak tanya Bapak dulu karena saya berapa hari itu nggak bisa dihubungi. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Nah, setelah itu baru orang ini telepon, dia menerangkan juga hal yang sama. Nggak apa-apa, pokoknya. Dan saya juga bersyukur, walaupun agak menyesal, sayang dari UI terus pindah ke yang lain, tapi nggak apa-apa, 2 adiknya bisa sekolah. Saudara, dalam perjalanan di mobil tadi sambil macet, kami di mobil berlima, itu anak-anak kami sharing. Salah satu anak kami itu sharing. Dia baru merenungkan kisah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak seorang janda yang sudah mati. Masih ingat ya? Ya, oke. Nah, terus dalam sharing itu anak saya berkata, begini-begini artinya. Saya teguhkan betul. Kata membangkitkan orang mati buat kita tidak harus orang yang mati benar yang dihidupkan. Tapi orang-orang nggak punya semangat hidup, orang-orang sudah putus asa, nggak ada harapan hidup, nggak punya kesempatan untuk hidup lagi. Kalau kita bertemu mereka dan kita bisa bangkitkan mereka dengan apa yang kita punya, maka kita sudah membangkitkan anak janda itu. Berarti maksudnya saudara? Maka itu, maaf ya, jangan tersinggung kalau saya katakan kalimatnya. Sampai menjelang pertengahan, menjelang akhir minggu yang pertama dalam bulan yang ke-7 ini, berapa banyak orang yang saudara sudah bangkitkan? Ngerti katanya? Yang gak punya harapan. Itulah kekristenan yang sesungguhnya, bahwa kita itu jadi korban buat orang lain. Jangan minta Yesus lagi mati untuk orang-orang itu, jangan. Saudara, saya percaya gembala-gembala saudara itu gak cuma masang ini, nempelan ini saja, sirah nempelkan ini, lalu gak ada artinya. Gereja ini punya moto, punya misi, punya sasaran tepat. Growing in love, bertumbuh di dalam kasih. Lalu impacting life, membawa dampak kepada kehidupan yang lain. Jangan tunggu bulan Juli lewat, lalu saudara, semua baik jemaat maupun pelayan, selama 7 bulan ini, kalau kita hitung sampai akhir Juli nanti, hidup saudara tidak bertumbuh dalam kasih, otomatis tidak akan punya dampak untuk orang lain. Jangan sampai. Kalau sampai kita tidak melakukan ini, lebih baik kita copot yang kata-kata ini. Setuju nggak Pak Purba? Nggak ada gunanya ditempel di situ kalau kita tidak melakukan. Dan kamu nggak syuting tulisan ini, jadi sehingga tiap kali sekarang saya pelayanan dia harus ikut karena memang dia lulusan perfilman, ya supaya ini bisa diperbanyak lebih banyak lagi dan orang tuh mendengar. Jadi kalau dia nanti keliling syuting saudara, jangan GR. Itu cuma untuk dubbingnya saja, jangan merasa risih juga. Oke, saya lanjutkan. Bisa kelihatan ya? Hidup ini harus punya dampak kepada yang lain. Enggak amin lagi. Masa lupa? Jangan marah, aminnya kenceng-kenceng begitu. Saya ulangi lagi. Hidup ini harus punya dampak, membawa dampak buat yang lain. Amin. Kecil maupun besar, ayo kita itu punya dampak. Awas ya saudara, jangan kalah dengan nyamuk. Kenapa Gilbert kamu tertawa? Jangan kalah dengan nyamuk. Saya beri ilustrasi ini dulu ya. Saudara, saya nggak tahu siapa di antara saudara keluarganya pernah kena demam berdarah. Maaf, mungkin ada teman saudara anaknya meninggal karena demam berdarah. Sedih bukan? Nah saudara bayangkan demam berdarah itu kan gara-gara nyamuk. Betul? Nah saya tanya kepada saudara, nyamuk itu kalau nempel ke hidup orang, sekali nempel berapa jam? Nah, saya tanya kok, berapa jam? Kalau sampai jam ya kulit badak betul tuh orang, masa nggak rasa sedikit nyamuk segitu, maaf ya. Nyamuk itu kalau nempel ke hidup kita itu cuma hitungan detik. Kalau ada sampai nyamuk nempel 1 menit nggak berubah, ini orang hebat betul, dia nggak rasa.
Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah sekarang bayangkan nyamuk yang sekecil itu. Betul tidak? Sekecil itu. Maaf ya, saya ini suara Toto kok. Saya kalau ngomong itu apa adanya. Kadang-kadang tai hidung kita lebih gede daripada nyamuknya. Loh ya atau tidak? Boleh gak saya ngomong seperti itu? Jangan tersinggung dulu ya, supaya kita tahu. Bayangkan nyamuk yang sekecil itu. Nomor satu ya, kita lihat kesininya. Kedua, hidup nyamuk itu berapa kalinya hidup kita? Ayo, siapa yang tahu? Gilbert, Om tanya kamu, belajar biologi, nyamuk itu paling lama umurnya berapa hari mati? Masa lupa? Ayo, itu biologi itu. Nggak belajar biologi? Oh ya udah, maaf itu Gilbert ya. Siapa yang tahu nyamuk itu berapa hari hidupnya? 7 hari, ya kira-kira. Berapa hari? Season 14 hari. Oke, ya ambil paling jauh 14 hari. Itu saya berkata begitu. Oke. Nah bayangkan kita berapa tahun? Ayo. Oke. Bandingkan itu. Nomor 3. Nyamuk di BSD nggak mungkin terbang sampai ke kebun jeruk, kecuali dia ikut mobil. Ngerti nggak ilustrasi ini? Ini serius kita mikir, saudara. Ya saya ulangi lagi, nyamuk di BSD nggak akan sampai ke Cengkareng juga. Mereka nggak akan mampu terbang sejauh itu. Bahkan sore tinggal di apartemen sampai lantai sudah di atas lantai 15, nyamuk nggak sampai ke situ juga. Bayangkan. Nomor 1, dia jauh lebih kecil dari kita. Nomor 2, hidupnya jauh lebih pendek dari kita. Nomor 3, ruang lingkup geraknya, radius hidupnya jauh dengan kita. Nomor 4, kalau nyamuk itu interaksi dengan manusia, nggak perlu waktu menit, betul nggak? Cuma detik. Tapi begitu nyamuk itu bersentuhan dengan manusia, dan kalau dalam hidupnya ada virus demam berdarah atau virus malaria, maka kita yang segede ini bisa KO gara-gara dia. Loh betul tidak? Bisa KO saudara gara-gara dia. 2 tahun yang lalu ada peristiwa gempar di Surabaya. Saya nggak tahu saudara dengar tidak, karena saya orang Surabaya jadi tahu. Pemiliknya bank ekonomi itu meninggal karena demam berdarah. Gempa sepele sekali karena dianggap cuma flu biasa. Apalagi orang sudah tua. Ketika sudah ketahuan demam berdarah, sudah akut, dibawa ke Singapura dengan pesawat khusus, akhirnya meninggal. Waduh, penyesalannya luar biasa. Dan itu sedih sekali. Siapa nyangka dikira cuma flu biasa. Nah, saya mau ingatkan ini kepada saudara. Kalau nyamuk yang seperti itu faktanya, tapi dalam hidupnya, dalam tubuhnya ada virus, entah itu TB, entah itu malaria, dan nempel ke hidup orang yang cuma berapa detik, nggak sampai menit. Tapi orang yang ditempel itu punya kena dampak yang mengerikan. Masa kita kalah dengan nyamuk? Kalau kita interaksi dengan seseorang, apalagi yang urusan dagang, kalau bilang nego, sudah tahu kata negosiasi, kata lobbying, itu bisa berhari-hari, nggak berjam saja. Kalau dalam hidup kita ada virus Injil, ngerti maksudnya? Teruskan. Jadi setiap orang yang interaksi dengan kita harusnya bagaimana? Kena dampak dari virus Injil yang ada dalam hidup kita ini. Maka itu jangan salahkan kalau saya tanya tadi sampai bulan Juli ini. Nggak usah bilang tahun-tahun yang lalu, terlalu jauh. Bulan Juli ini saja. Berapa orang yang kita tempeli? Ngerti kata tempeli ya? Berapa orang yang kita tempeli dalam segala urusan dalam hidup kita? Baik itu lewat SMS, lewat telepon, atau ketemu langsung, atau kita pergi bareng. Berapa banyak orang-orang itu berdampak karena virus Yesus ada dalam hidup kita. Kalau sampai bulan ke-7 ini, maaf, se-egois-egoisnya seorang, dengar kata ini ya, mungkin nggak dalam sebulan dia nggak ketemu orang, walaupun dia orang egois? Jawab, mungkin tidak. Tidak, dia pasti ketemu orang walaupun dia orang egois. Nah ini pertanyaannya, kalau kita bertemu orang, apapun yang kita bicarakan, karena masing-masing profesi kita beda-beda,
Saudara, harusnya ada dampak di hidup orang itu. Betul tidak? Harusnya ada dampak dalam hidup orang. Maka itu perlu sekali, saudara, kita ini tahu apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Maaf, saya cuma memberi kesaksian saja. Awas yang suka marah-marah kalau ada orang salah telepon, terus maki-maki, goblok, ke nomornya nggak bisa, kamu sekolah nggak? Awas ngomong begitu. Saya tidak pernah marah pada orang yang salah telepon. Justru saya banyak dapat jiwa dengan orang yang salah telepon, sudah. Saya telepon balik, saya bilang, oke, saya akan telepon balik. Bapak atau ibu, saudara nggak salah. Ya, saya kenalkan, saya pendeta. Apa yang saya bisa bantu? Yang pelit pasti nggak suka dengar begini. Ngabisin pulsa, ngabisin waktu saja. Kalau saya tidak, saya bilang, saya akan telepon balik. Saudara, banyak sekali saya bisa dapat jiwa dari itu. Kemarin ada orang yang cari saya karena didorong oleh calon istrinya. Nah, orang ini Februari yang lalu, baru Februari yang lalu, dia tiba-tiba SMS saya. SMS saya tanya, dari mana tahu nomor saya? Oh, dari Facebook katanya. Facebook itu yang ngurus bukan saya, anak saya juga. Terus, kenapa? Saya punya masalah. Saya mau menikah nanti bulan Desember. Akhirnya cerita begini-beginilah. Saya didorong oleh calon istri saya. Nah, calonnya itu kenal saya. Untuk saya hubungi bapak, begini. Oke. Saudara, karena saya sibuk, dia juga sibuk. Jadi bisa ketemu tuh baru kemarin, dari Februari itu, saudara. Tapi kami sering hubungan terus. Nah, saya sempat telepon calon istrinya juga. Dia punya masalah yang sangat berat. Dia akan batalkan pernikahan itu karena satu kasus. Tapi calon istrinya mendorong, sudah kamu ketemui Pak Daniel dulu. Apa yang dia putuskan, itu saya setuju. Wah, saya bingung, saya nggak kenal mereka dua. Walaupun calon istrinya kan tahu saya, bukan kenal. Wah, kalau saya kasih tugas itu cukup berat juga. Nah, saudara, akhirnya mengagetkan sekali. Maaf, kemarin itu saya baru tahu. Saya sampai syok. Aduh, kok bisa begini? Dia bilang, saya batalkan pernikahan saya karena saya benci kepada bapak saya. Dia merusak hidup saya. Oke, pelan-pelan saya bilang. Toh kalau papamu merusak kamu, tapi kan kamu perlu hidup juga. Kenapa kamu salahkan dia? Saudara, dia sulit untuk ngaku apa dampak yang dialami setelah bapaknya buat begitu pada dia. Dia bilang, Pak Daniel, saya sulit menikah karena saya ini homo. Hah? Bapak saya merusak saya karena dia benci saya. Terus saya masih kecil, saya cari figur bapak. Saya syok, saudara. Saya nggak mau nyakiti istri saya. Saya cinta dia, tapi saya tahu siapa saya. Pantas mereka kacau sekali. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara. Calon istri bisa mendorong dia. Saya janji pada dia, kita harus bertemu bertiga. Saya tanya, orang tuamu di mana? Ada di Kalimantan sana. Baik, jadi kita nggak bisa melibatkan mereka karena jauh. Oke, kita bertemu bertiga. Saya akan sedang cari waktu untuk mereka. Saudara, tiap hari, dengarkan ya, tiap hari dalam hidup saya ini selalu ada orang yang Tuhan bawa. Maka itu saya ingin setiap saudara yang ngaku Kristen, jangan egois dan jangan sibuk. Saya sering berkata begini, kalau saudara selalu berkata, maaf saya sibuk, saya nggak punya waktu untuk nolong yang lain. Orang yang seperti itu, saya punya kuncinya. Kalau saya dengar orang ngomong begitu, saya langsung lapor Tuhan. Bukan saya sombong, saya percaya kalau saya doa Tuhan pasti dengarkan. Karena dia tahu kalau saya doa nggak minta untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya ketemu orang yang alasnya sibuk terus, kalau ingin punya dampak pada orang lain yang jadi korban buat orang lain, saya bilang, Tuhan, kalau dia datang kepadamu, jawablah, maaf anakku, aku sedang sibuk. Tuhan pasti dengarkan saya, pasti. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu jangan berkata maaf aku sibuk. Amin. 24 jam maaf, 24 jam sehari yang Bapak berikan kepada kita. Kita harus bisa berkata cukup untuk diri kita dan keluarga kita. Dan percayalah, waktu itu pun masih ada waktu untuk bisa mengingat orang lain. Amin. Masih punya waktu. Asal kita tahu konsep ini. Mari kita buka Roma pasal 5. Roma pasal 5. Saya sungguh kagum kepada tulisan Rasul Paulus di Roma pasal 5 ini.
mulai ayat yang ke-12. Nah, dari pasal 5 kitab Roma ini, Roh Kudus beri saya ilustrasi tentang nyamuk itu tadi, saudara. Ada dua nama, siapa dan siapa? Adam dan Kristus. Wah, kita akan melihat ini, saudara, supaya hidup kita betul-betul berfungsi dan punya jawaban atas setiap orang yang perlu Yesus lewat kehidupan kita. Katakan amin. Ya, Adam dan Kristus. Ada apa dengan mereka dua? Kita akan melihat dengan baik. Saya baca langsung lewat ayat 14 ya. 12 dulu, maaf ya, 12. Sebab itu sama seperti apa? Dosa telah bagaimana? Masuk kemana? Dalam dunia. Oleh berapa orang? Satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Betul, oleh satu orang ya. Terus lihat. Dan oleh dosa itu juga kematian masuk ke dalam dunia. Maksudnya demikianlah kematian itu, saya ganti katanya ya, demikianlah kematian itu, yang ngeri itu saudara, telah menular kepada berapa orang? Semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 14 ya. Sungguh pun demikian, maut atau kematian telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat 15 ini, 14 nya bicara soal dosa itu. Secara 15 Yahweh memberikan perbandingan, tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran oleh satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang. Siapa Dia? Yesus Kristus. Roh Kudus, tolong kami semua, karena bagi kami yang belum pernah mempelajari kitab Roma 5 ini akan sulit. Roh Kudus dahului dalam hati dan roh kami semuanya, dalam pikiran kami, dalam nama Yesus. Oke, untuk mempermudah pengertian ayat yang ke-15-nya begini. Saya tanya kepada saudara, sekarang ada dua manusia bukan? Siapa dan siapa tadi? Adam dan Yesus. Oke. Antara Adam dengan Yesus, mana yang lebih berkuasa? Mana yang lebih hebat? Jelas Yesus. Adam masuk membawa apa? Membawa dosa. Yesus masuk membawa apa? Anugerah, kasih karunia tadi. Nah, saya tanya, antara dosa dan kasih karunia, mana yang lebih hebat? Ayo jawab, mana yang lebih hebat? Jelas kasih karunia. Pertanyaan berikut, kalau jelas Adam lebih rendah dari Yesus kuasanya, kalau dosa lebih rendah, lebih lemah kuasanya daripada kasih karunia yang dibawa Yesus, seharusnya yang lebih menang di dunia itu yang mana? Ayo jawab, seharusnya lebih menang di dunia itu yang mana? Harusnya Yesus dan kasih karunia. Tapi faktanya sekarang kita lihat fakta, mana lebih menang sudah? Dosa dan Adam. Gereja sangat tahu kebenaran ini, tapi kenapa kita tidak segera untuk bisa merubahnya dalam hidup? Jawabannya kita tahu lewat ayat pertama kita baca tadi, 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau gitu mengapa Adam dan dosa yang jelas-jelas jauh lebih rendah kuasanya daripada Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya, tapi mengapa yang lebih dahsyat kalah dengan yang lemah? Jawabannya karena pengikut dosa itu lebih serius mengerjakan pekerjaannya daripada pengikut Yesus. Betul tidak, Sat? Pengikut dosa itu berani berjuang, berani rugi. Coba saudara lihat, contoh kecil saja. Ini kecil, ya, tapi harusnya besar. Siapa yang sering dengar berita? Berapa banyak kurir-kurir narkoba ketangkap di Cengkareng, tertangkap di pelabuhan mana, di airport mana? Betul tidak? Banyak nggak kita dengar itu? Tapi pertanyaannya, mereka jerah atau terus saja? Nah, kan aneh bukan? Itu artinya para pengikut dosa lebih berani mati daripada pengikut Yesus. Iya atau tidak? Coba jawab.
Kita tidak berani menyerahkan nyawa kita seperti pengikut dosa berani menyerahkan nyawanya. Maka itu saudara, hari ini kita harus merubah konsep kita. Saya ulangi lagi ayat 15 ya, dengan konsep itu saya harap saudara mengerti. Saya baca lagi ayat 15. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Memang tidak sama. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, kuasa dosa. Seharusnya saya tambah kata ini, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya, pengampunannya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tanggal 11 bersama istri saya dengan tim minggu depan kami akan ke Cilacap. Hari Selasa dan Rabu 12-13 kami akan pelayanan ke Nusa Kambangan. Saudara, saya siapkan, saya punya jadwal setahun minimal sekali, kalau bisa 2 kali itu bagus. Saya sangat punya hati untuk mereka yang ada dalam penjara. 2 minggu lalu bersama Hendra anak saya dan yang lain-lain kami tim, kami ke Ternate. Minggu siang habis kebaktian, jam 1 ada kebaktian di penjara. Saya khusus datang. Saya kalau bilang penjara, saya akan sempatkan waktu betul-betul. Kenapa? Karena di situ ada banyak saudara-saudara Yesus yang perlu ditolong. Nah, saya ceritakan ini saudara, karena setan itu kenapa bisa lebih menang daripada Injil. Itu yang saya sebut. Maka itu hari ini kita tahu jawabannya untuk kita jadi orang benar. Amin. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak apa? Baca tidak apa? Berimbangan. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kasih karunia yang Yesus bawa itu gak seimbang, bedanya jauh dengan dosanya satu orang, yaitu Adam. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, itu karena dosa. Tetapi penganugerahan, pemberian gratis keselamatan atau karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang tahu presiden kita punya satu hak? Kalau terpidana mati sudah divonis oleh pengadilan karena semua kesalahannya, maka satu-satunya jalan terpidana mati ini bisa bebas dari hukuman mati, maka mengajukan apa kepada presiden? Nah, saudara tahu arti kata grasi itu dari bahasa Alkitab? Itu luar biasa. Kata grasi itu dari ayat ini. Bahasa Yunaninya gratia, Inggrisnya grace, dan di Indonesia jadi grasi. Jadi sekarang gini, kalau saya baca ayat 16 berbunyi demikian. Dan grasi tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi pemberian grasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 2 orang terpidana mati dari kasus Purwokerto tahun berapa saya lupa. Dari LP Batu dan LP Permisan di Nusa Kambangan sudah dipindahkan ke LP Semarang di Gedung Mundu. Namanya Agus dengan Widodo. Ini kakak beradik. Dari bukan percaya Yesus sampai mereka dibaptis Nusa Kambangan. Saudara, pertama kali saya ketemu mereka, ini kasus pembunuhan satu keluarga. Yang ditahan itu bapak dengan 3 anak. Bapaknya belum lama meninggalnya dalam penjara juga. Adik bungsunya namanya Mukti sudah saya bebaskan berapa tahun yang lalu, sekarang dia kerja di Banyumas. Tinggal 2 kakaknya, karena ini eksekutornya, divonis hukuman mati. Gerasinya diterima. Yang satu, si kakak Agus jadi seumur hidup, adiknya Widodo jadi turun 20 tahun. Nah, diharapkan Agustus bulan depan mereka dapat remisi lagi karena kelakuannya baik. Saya tetap mengurusi mereka sampai hari ini. Mereka masih minta permohonan lagi karena masih punya kesempatan. Saudara, pernahkah sadar bahwa kita ini semua sudah divonis mati oleh Tuhan? Betul enggak? Surga sudah memvonis kita mati, tapi Yesus yang menggantikan itu. Dia memberi kita itu grasinya. Nah, itu sebabnya kita harus buat untuk orang lain. Kok enggak amin lagi? Cuma Pak Purba saya.
Saya ulangi, maka itu kita harus buat untuk orang lain. Amin. Harus, tidak bisa tidak. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, diulang-ulang lagi. Waktu itu saya suka kalau baca kitab Roma ini, saudara. Kitab khususnya 5, karena jelas sekali. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam tadi, siapa yang telah berkuasa? Maut, kematian. Telah berkuasa oleh satu orang itu. Tuhan, tolong kami untuk kami sadar padahal hidup kami itu ada hal yang luar biasa bagi dunia ini, Tuhan. Dalam nama Yesus. Lihat ayat 17 bagian B ini, saudara. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maut, kematian telah berkuasa oleh satu orang itu, maka seharusnya, saya tambah kata ini, maka seharusnya lebih benar lagi, lebih hebat lagi mereka yang telah menerima kelimpahan grasi. Siapa kata mereka di sini? Saya. Dengar ya, saya ganti sekarang. Maka seharusnya lebih benar lagi bahwa saudara dan saya yang telah menerima kelimpahan grasi dan anugerah pembebasan, maka seharusnya kita harus apa? Ayo, kita harus apa? Hidup dan berkuasa oleh karena siapa? Satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jelas nggak ayat ini, saudara? Jadi begini, kalau karena Adam yang berbuat dosa, Adam itu siapa? Dia cuma manusia seperti kita. Tapi mengapa dampak hidupnya bisa begitu besar? Dan pengikut-pengikutnya luar biasa militannya. Tahu kata militan ini? Untuk mencari orang-orang berdosa. Dengarkan ya adik-adik, anak-anak muda, dengarkan. Kemarin saya dapat telepon dari Aceh. Seorang ibu menangis dalam telepon itu karena anaknya sekarang ada di Polsek Cempaka Putih. Saya bilang, kenapa jauh sekali ibu di Medan? Dia itu kuliah. Saya ini janda, bapaknya meninggal waktu di kelas 4 SD. Ternyata anak saya ditahan karena narkoba. Saya tanya, ibu dapat nomor telepon saya dari siapa? Dari pendeta Indra di Medan. Dia nggak kenal saya pun nggak kenal dia. Lalu ada siapa yang saya bisa hubungi? Dia bilang ada pamannya. Tapi ibu ini nggak tahu adiknya itu ada di mana, pamannya anak ini. Saya bilang, saya tunggu kontak pamannya ini, supaya saya bisa tahu apa yang saya bisa bantu untuk anak ini. Terus dia bilang, Pak, ini masalahnya bukan sekali, ini ketiga kali dia ketangkap. Saya harus buat apa? Nah, dengarkan anak-anak muda, dengar ya. Cara kerja narkoba ini kurang ajar betul. Baik pengguna, baik pengedar, ya, baik yang pemasoknya yang punya itu. Begitu mereka masuk di lingkungan itu nggak bisa keluar kalau nggak mati. Ini betul-betul lingkaran setan. Maka itu anak-anak muda, engkau dengar, jangan engkau coba sekali-kali. Ini lingkaran setan sekali. Para pengedar itu istilah yang paling gampang ya adalah peliharaan dari semua bandarnya. Bandar nggak akan bisa hidup kalau nggak ada pengedar. Betul tidak? Mau dapat uang dari mana? Nah, pengedar nggak ada bisa hidup kalau nggak ada pengguna. Maka itu terus dipaksa si pengedar cari pengguna. Nah, pengguna ini nanti yang akan disiapkan jadi pengedar. Kurang ajar nggak setan? Dan kalau satu ketangkap akan diikuti terus. Maka itu kita tahu sistem penjara apa di Indonesia ngeri sekali. Sebetulnya mereka di penjara pun nggak ada gunanya, karena di dalam pun mereka bisa buat. Maka itu satu-satunya cara, hanya grasinya Yesus bisa membebaskan mereka itu. Itu ngeri sekali. Nah, seandainya Injil punya cara, walaupun bukan itu yang saya maksud, saya cuma beri ilustrasi pemikiran. Seandainya Injil punya cara seperti kerjanya narkoba, kira-kira banyak gak orang percaya Yesus? Nah, kalau begitu, siapa yang salah? Siapa yang bodoh? Kita. Karena kita gak sehebat mereka. Maka lebih benar lagi. Ingat istilah ini bagus sekali, saudara.
Saya ingin baca lagi ayat 17-nya Roma 5. Dan bawalah pulang kebenaran ini, supaya mulai hari ini semua kita betul-betul ngerti bagaimana cara kita menjadi berkat buat dunia. Maka seharusnya lebih benar lagi saya, saudara, yang telah menerima kelimpahan grasi dan anugerah pembebasan itu, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Maaf saya tanya, walaupun saudara mengamenkan, jujur jawab, ini sudah terjadi belum dalam hidup kita? Jawab, ini sudah terjadi belum dalam hidup kita, walaupun kita mengamenkan? Karena ini dahsyat, seharusnya begitu memang. Bagi semua kita yang telah terima kelimpahan grasi dari pengampunan Yesus, harusnya kita hidup dan berkuasa karena satu orang yang menghidupi kita itu, saudara. Anak-anak muda, bangkitlah engkau, selamatkan generasimu. Katakan amin anak-anak muda yang sudah dihancurkan, niat menyedihkan. Mengapa pornografi, mengapa narkoba bisa lebih laku dari Injil, saudara? Ini yang salah dalam hidup kita. Kalau mulai hari ini lagu-lagu pujian kita mesti kita ganti. Jangan lagu-lagu cengeng dan egois hanya untuk aku, keluargaku, dan keluargaku saja. Mulai sekarang kita harus memikirkan, apa yang aku nyanyikan ini, aku sudah mengalami. Bagaimana orang lain bisa mengalami juga? Harusnya begitu, sudah. Orang-orang tua, para pengusaha, maaf, jangan cuma saudara bisa liburan dengan anak saudara sendiri saja. Ajak anak-anak orang lain yang gak mampu untuk berlibur juga bersama saudara. No, gak ada yang ngamen pelitnya kumat lagi. Harusnya begitu. Ajak mereka. Saya beberapa hari ini sudah membayari berapa anak orang yang betul-betul tidak mampu, dan aku tunjukkan. Saya kenal berapa travel agent yang punya tour itu. Dekatkan mereka supaya anak-anak itu juga bisa menikmati sesuatu. Akan punya impact dalam hidup anak-anak itu lewat kita masing-masing. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, saya suka ayat 18-19 itu saya ganti dengan nama saya sendiri. Nah, dengarkan dulu cara saya baca. Nanti saya harap saudara membaca dengan cara yang sama. Nah, saya akan memilih. Di dalam dua ayat 18-19 ini ada pilihan. Saya termasuk yang pertama atau yang kedua dari dua ayat ini. Ya, begini. Kalau saya tidak bertobat, sebab itu sama seperti pelanggaran Daniel Alexander. Kalau saya tidak bertobat, semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19, saya baca dulu bagian pertama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Kalau saya milih tidak taat. Tapi kalau saya milih taat, saya baca begini ayat 18. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran Daniel Alexander yang saya buat, semua orang oleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19. Demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Ngerti? Baca ayat 19 bagian B. Masukkan nama kita masing-masing. Tahu ya? Demikian pula oleh 1, 2, 3. Yang kencang, awas. 1, 2, 3. Demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Amin. Maka itu kalau masing-masing kita taat kepada kebenaran ini, dimanapun kita pergi, orang itu punya dampak yang luar biasa. Serius. Ingat, jangan kalah dengan nyamuk. Setuju? Ingat itu. Kapan saja, di mana saja kita bisa ketemu orang, kita interaksi dengan orang, kita berjalan bersama orang, biar orang-orang itu akan kena dampak lewat virus Injil dalam hidup kita. Karena satu orang yang namanya Yesus sudah mati buat kita, dan dia hidup. Suami istri mulai ini di rumah kita, dalam hidup kita.
Ayat terakhir, Galatia pasal 2. Galatia pasal 2. Siang ini saya akan menghadiri sebuah akad nikah di daerah Cawang, saudara. Nanti saya akan dijemput. Nah, terus orang ini kalau dengar akad nikah pasti bukan Kristen, bukan. Saya ketemu orang ini di suatu acara. Dia itu kerja di perusahaan penyewaan sound system. Nah, waktu acara itu berlangsung, acara besar, saudara, dengan banyak grup musik. Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang ini. Akhirnya saya dekati. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saudara, luar biasa Tuhan jamah hidupnya. Dan hari ini dia menikah. Dia mengharapkan saya untuk hadir. Saya bilang saya akan hadir, tapi agak terlambat nanti. Dia tahu saya pendeta. Tapi buat saya kalau dia cerita, buat dia, saya ini kalau dia cerita kepada teman-teman yang lain yang bukan Kristen, dia bilang sejak ketemu saya ada perubahan dalam hidupnya. Dan saya bersyukur untuk dampak itu. Maka itu ayo hidup ini punya dampak, saudara. Dengan mengetahui siapa yang hidup di dalam kita sekarang ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aneh bukan? Aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Maaf, saya beri contoh yang sangat radikal. Kalau ada orang di dalam tubuhnya ada penyakit diabetes, berdampak nggak penyakit itu dalam tubuhnya? Pasti punya dampak, macam-macam dampaknya. Kedua, kalau ada orang kena AIDS, wah lebih parah lagi. Berdampak tidak? Berdampak. Minggu yang lalu, dari Senin sampai Jumat, saudara, saya ngurusin 3 orang yang kena kanker. Satu umur 84 tahun, itu mendadak divonis kanker. Desember, oma ini masih check up, tidak ada apa-apa. Bulan Februari, berat badannya kok mulai turun. Dari Februari sampai Juni dia turun 7 kilo. Kaget anak-anak semuanya. Dan oma ini cukup dekat dengan saya. Ternyata diperiksa akhir Juni kemarin, kankernya sudah stadium 3. Dan sudah merambat ke paru-parunya, ginjalnya, livernya, ke saluran kencingnya. Shock anak-anaknya. Yang kedua, seorang ibu umur 60 tahun. Dia sudah menjalani kemo selama 6 tahun. Dokter bilang sudah mati seharusnya, tapi dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang ketiga, seorang ibu lagi kanker payudara. Operasi hari Kamis yang lalu. Dari 2 jam, dokter bilang saya bantu nungguin sampai 6 jam baru selesai. Keluarganya sangat terhibur karena saya nungguin keluarga ini untuk menemani mereka, untuk menguatkan mereka. Nah, saya tanya, kalau ada AIDS dalam tubuh seseorang, ada kanker dalam tubuh seseorang, ada dampaknya nggak di hidup orang itu? Ngerti ya? Nah, sekarang menurut firman ini, kalau kita hidup, ternyata siapa yang hidup di dalam kita? Yesus. Kalau kanker, diabetes, AIDS yang tinggal dalam hidup seseorang bisa punya dampak seperti itu. Keterlaluan tidak? Kalau Yesus hidup di dalam kita dan gak ada dampak apa-apa. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Maka itu kalau kita yang ngaku Kristen dan tidak punya dampak apa-apa, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, orang kalau lihat kita, oh biasa hidupnya, oh biasa. Saudara lihat orang kena kanker, kena AIDS, dari waktu ke waktu berubah gak hidupnya? Berubah. Karena barang itu dalam tubuhnya. Keterlaluan sekali kalau kita ini percaya Yesus dan dia tinggal di dalam kita dan dia hidup di dalam kita, ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Penyakit saja bisa merubah hidup orang. Masa Yesus tidak bisa merubah hidup kita? Maaf ya saudara, jangan tersinggung, tapi ini kita harus tahu. Kalau penyakit saja bisa merubah hidup seseorang dari sehat jadi hancur, maka kalau kita berkata Yesus hidup di dalam aku, maaf, dan ternyata nggak ada perubahan apa-apa, jangan-jangan Yesus belum pernah ada dalam hidup kita. Ngerti maksud ini, saudara? Kita harus tanya, berapa tahun aku jadi Kristen? Apa dampaknya kepada orang-orang yang di sekitar aku? Karena kita egois. Jadi kembali kepada ayat pertama tadi, karena kita nggak mau mati untuk orang lain, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita yang lain.
Saya tidak tahu saudara berpikir apa setelah mendengar firman hari ini. Tapi biarlah kita harus mempercayai ini. Saya ulangi lagi ayat 20 karena belum selesai. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku. Oh Roh Kudus, tolong kami untuk kami berubah dengan firman ini dalam nama Yesus. Saudara, ayo kita baca sama-sama mulai kata dan. Semua ya, ayo 1, 2, 3. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini dampaknya hebat kalau kita imani betul. Dan hidupku sekarang ini loh saudara, yang kuhidupi dalam daging ini, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena Yesus Anak Tuhan itu yang membawa sesuatu yang besar dalam hidup ini. Maka itu saudara, kalau penyakit saja bisa merubah hidup orang sampai sehancur itu, masa Yesus kalah dengan penyakit? Betul tidak? Masa? Maka itu kalau Kristen kita biasa-biasa saja, berarti ada yang gak beres dalam hidup ini. Hari Kamis pagi saya mimpin sebuah perjamuan dalam kelompok kecil. Nah, terus Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Akhirnya ada 2 keluarga yang tercelikkan matanya bahwa selama ini salah. Ternyata 2 keluarga ini menganggap roti dan anggur itu seperti jimat, punya kuasa. Saya bilang salah, itu pedukunan. Minumlah sampai berliter-liter anggur itu dan makanlah roti bersama sampai kenyang muntah-muntah. Tapi kalau Yesus nggak hidup dalam kita, nggak ada arti. Saya cuma kasih ilustrasi sedikit. Nah, malam sebelumnya 1 keluarga di antara kelompok kecil itu beli durian, saudara. Dapat durian murah, ya udah saya ikut makan. Nah, paginya mereka minta perjamuan kudus gabungan. Oke. Roh Kudus beri saya ilustrasi yang jelas sekali. Saya sampaikan pada mereka. Kemarin malam kita makan durian. Nggak ada orang makan durian bisa bohong. Aku nggak makan. Kenapa? Mau gosok gigi sampai 1 cup, pas gigi itu habis, tetap bau tidak? Tetap bau. Nggak bisa ditutupi. Nah, kalau Yesus berkata lewat Yohanes 6 bahwa tubuhnya itu makanan yang benar-benar makanan, anggur adalah darahnya, adalah benar-benar minuman. Duren saja yang kita makan, berapa menit kemudian aromanya keluar. Harusnya kalau makan Yesus, maka menit berikutnya aroma Yesus yang keluar. Betul tidak, Sah? Nah, maka itu saya bilang mau makan berapa ribu kali perjamuan kudus ini, kalau Yesus nggak pernah dikenal oleh orang lewat hidup kita, seperti kita makan durian nggak bisa nipu, nggak bisa sembunyi, maka nggak ada gunanya perjamuan ini. Maka itu masih, kalau ada yang konsepnya salah soal perjamuan kudus, harus bertobat. Yang membawa mujizat bukan benda itu. Salah, saudara. Yang membawa mujizat karena Yesus yang kita makan itu tinggal dalam hidup kita. Contoh yang paling jelek. Kenapa ada orang disebut, waduh dia ke rumah sakit? Kenapa? Karena keracunan. Itu artinya apa? Loh, apa ya? Apa arti keracunan? Karena dia makan racun, walaupun nggak sengaja. Entah itu di makanannya atau di minumannya. Nah, kalau racun yang kita nggak harapan saja masuk, efeknya begitu besar, saudara, dalam hidup ini. Yang mati juga nggak sedikit gara-gara racun itu. Seharusnya Yesus nggak boleh kalah dengan racun. Seharusnya Tuhan Yesus nggak boleh kalah dengan duren. Ingat itu baik-baik. Maka itu kalau tiap kali kita sudah makan Yesus, minum darah Yesus, lalu kita keluar dari gereja, nggak ada orang terus hidungnya, tahu hidungnya, ini cium apa? Aku cium apa? Awas itu ya. Berarti ilustrasi ini, saudara, harusnya kalau Yesus masuk dalam kita dan dia hidup dalam kita,
setiap orang yang kita jumpai, mereka akan lihat bahwa kita ini beda dengan yang lain. Harusnya begitu. Inilah kekristenan yang Tuhan cari, supaya dunia dan orang-orang di sekitar kita segera terima Yesus. Bagi saudara-saudara sedang memikir duit aja,